Saya nggak gitu paham tadi Bante kan bilang, sesuatu yang muncul ketika hanya disadari itu sedang membersihkan yang lampau. Kalau gitu selama meditasi kalau pikiran nggak bisa fokus, banyak pikiran yang keluar, bagus dong Bante. Makasih. Masalahnya adalah dalam pembersihan lampu itu adalah harus menyadari yang sekarang. Bukan membiarkan pikiran itu mengembara. Karena pengembaraan pikiran itu juga pengotor batin. Dan pengotor batin juga sebab penderitaan. Membersihkan yang lampu adalah sadar sepenuhnya terhadap apa yang saat ini sedang terjadi. Tanpa bereaksi. Tanpa bereaksi. Sadar sepenuhnya. Nah, sadar sepenuhnya terhadap apa yang sedang terjadi adalah membersihkan yang lampu. Karena apa? Apa yang sedang sekarang disadari, apa yang sekarang sedang dialami, itu adalah buah perbuatan yang lampau. Nah, ketika seseorang sadar terhadap apa yang sedang dialami, tidak hanya dia membersihkan yang lampu, dia pun tidak kemudian melakukan perbuatan yang menimbulkan buah baru. Selama dia tidak kemudian bereaksi dengan suka ataupun tidak suka, dengan keinginan untuk menggenggam atau keinginan untuk menolak. Maka di sini harus sadar, sesadar-sadarnya tidak membiarkan pikiran untuk mengembara. Itu yang mesti dilakukan. Jadi kalau membiarkan pikiran mengembara dan kita tidak sadar terhadap apa yang sedang terjadi, ya di sana tidak ada kebijaksanaan juga. Karena kebijaksanaan muncul ketika kita sadar. Ya, ketika kita tidak sadar, membiarkan seperti kita misalnya blank, misalnya begitu, kita melamun atau kemudian berfantasi, kita tidak sadar, maka tidak ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan muncul ketika kita betul-betul berada di sini dan sekarang. Melihat terhadap apa yang saat ini sedang terjadi. Karena pembersihan terhadap yang lampu itu juga selain ada sadar, harus ada kebijaksanaan. Harus ada upaya. Upaya di sini adalah upaya bagaimana batin berada di situ saat ini dan sekarang, tapi tidak kemudian bereaktif. Itu juga upaya. Karena biasanya sebentar kemudian batin mulai merespon. Itu sudah bereaktif. Tapi kemudian ada upaya melalui sebuah kecenderungan untuk kembali menjadi tenang. Dan itulah yang disebut sebagai kesadaran pasif yang disertai kebijaksanaan dan juga ada daya upaya benar di situ. Dan itu yang kemudian membersihkan yang lampu, membersihkan karma perbuatan. Sang Buddha pernah menyampaikan, ada berbagai macam perbuatan. Perbuatan yang berdampak pada penderitaan, perbuatan yang berdampak pada kebahagiaan, perbuatan yang berdampak pada penderitaan dan kebahagiaan, dan ada perbuatan yang menghancurkan perbuatan itu sendiri. Kama kayang sangwatati. Perbuatan yang mengarah kepada hancurnya perbuatan itu sendiri. Itu yang terbaik. Dan apa itu? Jalan mulia berunsur 8. Dan itu adalah meditasi. Jadi kalau tadi ada pandangan benar, kebijaksanaan, ada perhatian benar, yaitu kesadaran perhatian, ada daya upaya benar, yang merupakan bagian dari jalan mulia berunsur 8, ini adalah 3 faktor yang tidak bisa dipisahkan dalam meditasi ini, yang membawa kepada hancurnya karma. Dan itu yang sebenarnya mesti dimunculkan dalam praktek meditasi ini. Bisa dipahami ya? Iya betul, sambil jalan. Nanti setelah 5 tahun bisa dipahami. Nggak apa-apa. Ini disampaikan Bhante Dhammadhiro ya. Bhante Dhammadhiro itu kalau memberikan dhamma kan memang yang dalam-dalam gitu kan. Saya tanya Bhante kenapa? Kalau memberikan dhamma itu yang dalam-dalam. Nggak apa-apa, itu kan ajaran Buddha, memang harus diberikan. Kalaupun sekarang tidak paham, mudah-mudahan 5 atau 6 tahun kemudian akan paham.
Maka harus dimulai dari sekarang. Kalau selama ini kemudian yang diberikan adalah yang superficial misalnya, nah sekarang mulai bagaimana kita memahami ajaran yang lebih prinsipil. Yang memang itu yang ditemukan oleh Sang Buddha. Itu yang kemudian harus kita berikan kepada, harus kita berikan kepada diri sendiri, kepada yang lain. Kalaupun sekarang tidak paham, nanti ke depannya sambil berjalan, itu bisa dipahami. Dan itu penting. Itu disampaikan oleh Bhante Dhammadhiro. Saya mengutip aja. Iya baik, silakan. Oh, udah ya Bante. Bante, saya punya 3 pertanyaan, tapi saling berkaitan. Yang pertama, masalah penderitaan fisik, sakit. Jadi kan saya sakit kalau nggak bisa duduk sila. Kalau duduk sila tuh sakit di sebelah selangkangan kiri. Kemudian tadi saat meditasi, saya mempraktekkan, mengatakan sakit ini akan berlalu gitu Bante. Terus ini tidak kekal. Apakah itu termasuk penolakan Bante? Yang pertama. Yang kedua, masalah tanha. Apakah tanha muncul dari ketakutan kita dalam menerima perubahan? Terus yang ketiga, saat kita melakukan perenungan, apakah itu sebaiknya pada saat kita melakukan meditasi, saat muncul kebijaksanaan seperti itu? Tapi kan kalau misalnya kita melakukan perenungan pada saat meditasi, berarti meditasinya fokusnya objeknya jadi berubah gitu Bante. Sebaiknya bagaimana? Terima kasih. Iya. Yang pertama tentang sakit ya. Ya. Sebenarnya selama seseorang merenungkan sakit sebagai tidak kekal, yang itu membawa kepada ketenangan batin, itu bukan penolakan, itu adalah kebijaksanaan. Karena kita melihat ketidakkekalan sebagai sebuah realitas, itu sebagai sebuah kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki. Meditasi adalah berusaha untuk melihat kebenaran yang sebenarnya, yang salah satunya adalah anicca, ketidakkekalan. Termasuk sakit adalah tidak kekal, dan itu fakta. Fakta yang tidak bisa didebat oleh siapapun. Kemarin saya menyampaikan ada 2 kebenaran. Kebenaran kesepakatan dan ada kebenaran yang paramata. Kebenaran kesepakatan, kenapa kesepakatan? Karena kebenaran ini sifatnya relatif. Sebagai contoh misalnya, ketika kita melihat kotoran manusia, disepakati oleh kebanyakan orang sebagai menjijikan, betul ya? Tapi apakah kebenaran tersebut bahwa kotoran itu menjijikan, itu absolut? Tidak. Karena kemudian mereka dokter yang sedang meneliti virus, itu juga terkadang menelitinya adalah apa? Memeriksa tinja. Kalau tinjanya masih baru, mereka bisa mengatakan, oh masih bagus ini, tinjanya masih bagus. Kesepakatannya lain, ini menjijikan. Bagi para dokter, ini masih bagus ini. Tidak menjijikan, kan begitu ya. Nah karena ini adalah kesepakatan, maka kebenaran relatif. Sementara ketidakkekalan itu adalah kebenaran yang absolut, yang tidak bisa dibantah. Dan justru inilah yang kemudian mesti dimunculkan, mesti direnungkan terhadap apapun fenomena yang terjadi, yang dialami oleh kita. Kalau kemudian dalam meditasi ada rasa sakit kemudian memunculkan perenungan tentang ketidakkekalan, itu baik. Selama itu direnungkan memang karena melihat sebuah fakta, sebuah realitas bahwa memang sakit itu tidak kekal. Dan itu akan memberikan kekuatan. Walaupun awalnya, walaupun paham itu tidak kekal, tetapi tidak bisa bertahan, karena persepsi kekekalan itu tetap ada, seakan-akan sakit tidak berubah. Ya toh? Sehingga apa? Sehingga tidak bisa bertahan, tidak masalah. Dengan kita menyertakan di sana, perenungan demikian, itu kekuatannya akan semakin bertambah seiring dengan proses meditasi itu sendiri. Bisa dipahami ya? Terus tadi yang tentang kedua, tanha?
Iya. Bisa demikian. Nafsu keinginan bisa muncul karena ketakutan terhadap perubahan. Atau boleh dikatakan karena tidak menerima perubahan. Karena tidak menerima perubahan, maka muncullah nafsu keinginan. Bisa demikian. Seseorang tidak mau, katakan yang tadinya muda kemudian menjadi tua karena tidak mau tua, maka memunculkan nafsu keinginan untuk supaya tetap muda. Contohnya apa? Rambut yang putih kemudian diupayakan untuk disemir. Itu kan nafsu keinginan yang muncul karena keinginan tidak mau berubah kan? Ketakutan untuk berubah. Ya bisa juga demikian. Tetapi tentu nafsu keinginan itu muncul dengan berbagai bentuknya, berbagai wujudnya, dan disebabkan oleh berbagai hal juga, banyak penyebabnya. Kenapa nafsu keinginan itu bisa muncul? Tapi salah satunya juga demikian, tidak mau menerima perubahan. Kalau kita mampu menerima perubahan, ya di situ tidak akan memunculkan tanha. Semua apapun yang muncul itu diterima. Dan itulah meditasi sesungguhnya. Meditasi, salah satu karakteristik meditasi adalah acceptance, penerimaan. Penerimaan terhadap apapun yang sedang dialami. Tapi di saat yang sama tidak menggenggam. Menerima tapi tidak menggenggam. Menerima artinya tidak menolak, tapi juga tidak menggenggam. Karena apa? Memahami ketidakkekalan. Nah, itu juga bisa demikian ya. Kemudian berkenaan dengan kalau melakukan perenungan, berarti kan nanti objeknya perenungan saja kan. Perenungan ini sebenarnya bisa dilakukan pertama di awal, pada saat kita bermeditasi. Sebagai contoh misalnya, ini ada seorang guru meditasi. Pada saat kita meditasi jalan. Jadi dalam salah satu khotbah Sang Buddha itu, salah satu perenungannya adalah bahwa 5 gugusan ini harus dilihat sebagai tidak kekal, anicca. Jadi rupang anicca, vedana anicca, dan seterusnya. Itu bisa direnungkan pada saat kita mau mengawali meditasi. Contohnya pada saat kita mau meditasi jalan. Kita berdiri dulu, kemudian merasakan seluruh tubuh, rileks. Ketika sudah tenang, kita bisa memunculkan perenungan. Bahwa apapun jasmani, baik jasmani ini maupun jasmani atau materi lainnya, baik yang lampau, sekarang, yang akan datang, baik yang kasar ataupun yang halus, baik yang tinggi maupun yang hina, apapun jasmani, apapun materi, ini tidak kekal. Ketika merenungkan ketidakkekalan terhadap jasmani dan seluruh materi, batin menjadi melepas, tidak melekat terhadap jasmani. Kemudian setelah itu merenungkan perasaan. Kita tahu apa itu perasaan. Maka renungkan apapun perasaan yang muncul, baik yang lampau, saat ini sedang muncul, ataupun yang akan datang, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, apapun jenis perasaan, ini juga sifatnya tidak kekal, sifatnya berubah. Maka batin melepas kemelekatan terhadap perasaan. Kemudian merenungkan persepsi, yang kemarin sudah disampaikan. Apapun persepsi, apapun pengenalan gambaran batin yang ada, entah yang lampau sekarang atau yang akan datang, apapun itu, persepsi yang ada, itu juga tidak kekal. Maka batin juga memunculkan ketidakkelekatan terhadap persepsi. Kemudian merenungkan tentang sangkara, bentukan-bentukan pikiran. Jadi apapun bentukan-bentukan pikiran, baik yang lampau sekarang atau yang akan datang, yang belum terjadi, baik yang itu positif ataupun yang negatif, semua itu juga tidak kekal. Maka kemudian batin melepas kemelekatan terhadap apapun bentukan pikiran. Kemudian baru merenungkan tentang winyana, kesadaran. Jadi apapun kesadaran yang lampau sekarang, yang sedang berproses atau yang akan datang, apapun itu, entah kesadaran berkenaan dengan melihat atau mendengar atau membaui,
Apapun bentuk kesadaran, semua itu adalah tidak kekal. Kemudian batin melepas. Nah, batin yang dalam kondisi melepas kemelekatan terhadap semua fenomena, kemudian seseorang mulai berjalan. Berjalan dengan batin yang tidak melekat. Berjalan dengan batin yang terbebas dari kelekatan terhadap apapun fenomena yang dialami. Tapi kemudian muncul kemelekatan lagi, bisa juga melakukan perenungan lagi. Nah, perenungan ini bisa dilakukan di awal sekali. Nah, kalau kemudian perenungan demikian sudah biasa dilakukan, nanti lama-kelamaan itu tidak perlu panjang kali lebar. Lama-kelamaan kondisi batin yang tidak melekat itu menjadi otomatis. Maka Sang Buddha sampai memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamannya adalah seperti seseorang yang, jadi begini, salah satunya, apapun bentuk pikiran yang muncul dari melihat, mendengar, atau menggunakan 6 indera, entah itu pikiran menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun yang netral, renungkan itu sebagai anicca, dukkha, anatta. Sebagai tidak kekal, sebagai sesuatu yang menimbulkan dukkha penderitaan, sebagai sesuatu yang tidak ada diri di dalamnya. Ketika merenungkan bahwa apapun bentukan pikiran adalah demikian adanya, di sana akan muncul sebuah kedamaian. Etang santang, etang panitang. Ini mendamaikan, ini luhur. Yaitu apa? Yaitu tang ubeka. Batin menjadi seimbang. Batin menjadi tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Batin seimbang. Itulah tadi, batin yang tidak melekat. Batin yang tenang, batin yang seimbang. Dan kalau itu dilakukan lagi dan lagi, lama-kelamaan menjadi otomatis. Sampai kemudian diberikan sebuah perumpamaan. Seperti halnya seseorang yang menutup mata kemudian membuka mata, yang dari membuka mata kemudian menutup mata, demikian pula begitu cepatnya seseorang membawa batin ke dalam kondisi ubeka, ke dalam kondisi seimbang. Tidak perlu panjang kali lebar perenungannya. Karena apa? Sudah otomatis. Ya seperti misalnya, seseorang yang tidak pernah memahami apa itu dukkha, dia harus belajar lagi dan lagi. Ya kan? Dia harus menganalisa, harus belajar, harus kemudian merenungkan lagi dan lagi. Tapi seseorang yang sudah punya pemahaman yang baik, yang lebih detail, lebih komprehensif tentang dukkha, begitu mendengar kata dukkha, langsung paham. Ya kan? Nah, batin kita juga sama. Ketika tidak pernah ada perenungan, awalnya mungkin harus direnungkan panjang kali lebar. Tapi nanti ketika itu menjadi sebuah skill, menjadi sebuah keterampilan, itu langsung secara otomatis. Batin berada dalam kondisi yang seimbang atas dasar pemahaman. Di balik itu ada pemahaman. Pemahaman adalah perenungan. Tetapi itu bisa muncul dengan cepat. Tidak harus kemudian sampai mengganggu ketenangan batinnya. Karena orang kan mungkin akan berpikir, oh nanti kalau saya merenungkan ini kan jadi ketenangan batinnya itu menjadi terganggu. Bisa terganggu. Makanya ada yang namanya praktek meditasi yang disebut Yoganada. Samatha vipassana Yoganada. Samatha dan vipassana berjalan seiring, sejalan, bersama-sama. Bagaimana? Contohnya adalah ketika seseorang merenungkan anicca atau dukkha atau anatta, menjadi gelisah. Ketika gelisah muncul, ditenangkan dulu. Ketika sudah tenang, renungkan lagi. Ketika sudah mulai gelisah, ditenangkan dulu. Ketika batin ditenangkan, itu samatha. Ketika kemudian batin membawa kepada perenungan anicca, dukkha, anatta, itu vipassana. Tapi kadang-kadang terlalu banyak perenungan, gelisah, maka diturunkan dengan ketenangan, samatha. Ketika tenang muncul, bisa kemudian dimunculkan pemahaman tentang anicca, dukkha, anatta. Makanya tadi, pada saat kita mau meditasi jalan, tenangkan dulu. Kalau sudah tenang, kita bisa melakukan perenungan. Satu persatu gugusan yang tadi disebutkan 5 gugusan. Nah, dengan batin yang tenang, kemudian berjalan. Dengan batin yang tidak melekat. Itu juga
sebenarnya fungsi dari perenungan. Dengan demikian, ada perenungan tetapi tidak memunculkan kegelisahan. Batin tetap tenang. Dan kalau sudah dilakukan lagi dan lagi, menjadi sebuah keterampilan, skill, kusala. Sehingga tidak tersyarat oleh kegelisahan. Walaupun ada pemahaman, perenungan terhadap anicca, dukkha, ataupun anatta. Bisa dipahami ya? Ya. Makasih Bante. Mengenai yang kosongkan yang lampau tadi itu Bante, apakah seperti ini misalnya kita dalam bermeditasi tiba-tiba teringat pengalaman masa lalu mungkin yang tidak menyenangkan, misalnya contoh aja kita pernah disakiti orang, terus kan ada batin yang menolak, marah. Nah, kalau misalnya sudah muncul seperti itu, apakah itu sudah menjadi karma, Bante? Terus yang kedua, ketika muncul itu, apakah kita pemahaman kita harus bisa menerima karena ini adalah buah perbuatan kita. Apapun yang terjadi sama kita, ini ada hasil perbuatan kita. Jadi sehingga kita tidak perlu bereaksi terhadap itu ya, Bante. Maksudnya untuk kosongkan yang lampau, apakah seperti itu? Iya, bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang. Ya. Iya, jadi ketika seseorang ingat dengan peristiwa masa lampau, sesuatu yang tidak menyenangkan, di sana timbul kemarahan, itu sudah karma, itu sudah perbuatan, itu sudah merupakan cita, yaitu dosa mula cita. Jadi kesadaran atau batin yang berakar pada kebencian. Dan itu berproduktif, itu adalah karma. Yang tadi saya sampaikan ada 29 jenis cita yang adalah karma. Ketika itu muncul karena kemarahan atau kebencian, itu juga bagian dari karma perbuatan. Dan ketika itu terjadi, maka baik kita melakukan berbagai macam cara untuk bisa meredamnya. Nah, tadi telah dikatakan bahwa salah satu caranya adalah dengan merenungkan bahwa ini adalah hasil perbuatan yang pernah saya lakukan. Itu sangat baik. Itu salah satu cara agar kemarahan itu tidak berlanjut. Agar kemarahan itu menjadi redam. Nah, kalau kemudian dengan perenungan demikian bahwa ini adalah hasil dari perbuatan saya, kemudian kemarahan itu menjadi lenyap, itu sangat baik. Artinya Anda menerima buah karma, tetapi Anda kemudian masih membuat karma lagi. Karma baik. Karena di situ ada pikiran yang baik berkenaan dengan penerimaan bahwa ini adalah karma. Di situ ada, ya kalau kita boleh mengatakan, itu bagian dari mahakusala cita. Yaitu apa? Kalau pada waktu itu muncul rasa bahagia karena perenungan demikian, bisa dikatakan sebagai somanasa sagatang, nyana sampayutang, sasangkarikang. Yaitu cita batin yang disertai oleh rasa bahagia dan juga berasosiasi atau diikat, sangyuta itu diikat oleh pengetahuan karena Anda merenungkan tentang hukum karma, pengetahuan, dan itu adalah sasangkarikang karena masih ada, harus didorong, harus diajak, ada ajakan di sana, ada dorongan di sana, dan itu baik. Walaupun itu juga masih perbuatan, tapi itu baik, itu lebih baik. Tentu ada banyak cara yang lain, tetapi kalau cara itu jadi kekuatan untuk melenyapkan kemarahan, kenapa tidak bisa dilakukan? Paling tidak adalah itu juga upaya untuk membersihkan kotoran batin, membersihkan kemarahan, dan itu sangat baik dilakukan. Iya. Dan itu bagian dari meditasi, harus diingat, itu meditasi. Jadi tidak hanya pada saat sebenarnya duduk meditasi loh. Pada saat melihat orang, kemudian muncul kemarahan, Anda meredam kemarahan tersebut dengan tadi misalnya perenungan tentang hukum karma, itu adalah meditasi. Itu bagian dari pengembangan batin. Anda mendengarkan sesuatu yang tidak menyenangkan,
muncul kebencian, iritasi, Anda berusaha untuk meredamnya saat itu juga, itu meditasi. Melihat ke dalam, memperbaiki yang dalam ketika 6 indera kita berasosiasi, kontak dengan objek luar, itu adalah meditasi. Jadi meditasi adalah urusan bagaimana kita memperbaiki yang dalam ketika 6 indera kita kontak dengan objek-objeknya. Tidak hanya indera pikiran ketika kontak dengan objek pikiran, kalau tadi kan indera pikiran kontak dengan objeknya. Jadi indera pikiran atau mano kontak dengan salah satunya adalah ingatan. Nah, ingatan itu adalah objek dari mano. Kemudian muncul kemarahan, muncul iritasi, Anda berusaha untuk meredamnya dengan pemahaman yang benar, itu adalah meditasi. Kalau sudah tenang ya kembali lagi kepada nafas. Begitu. Ya. Satu lagi mungkin kalau ada yang ditanyakan. Wandami Bante. Ketika saya mendengarkan ajaran tentang 4 kebenaran mulia, terus Paticca Samudappada, Paticca Samuppada, dan jalan mulia berunsur 8 yang meditasi termasuk di dalamnya, itu timbul keyakinan di dalam batin. Tapi ketika mendengar tentang alam-alam kehidupan, kemudian pencapaian-pencapaian spiritual, itu timbul pertanyaan-pertanyaan dan asumsi-asumsi yang mengarah kepada keraguan. Mohon bimbingannya, Bante. Terima kasih. Ya, keyakinan yang baik atau keyakinan terhadap yang baik itu patut untuk dikembangkan. Tapi ketika ada keraguan-raguan, itu harus dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara berdiskusi, dengan cara bertanya, itu patut. Jadi mana yang diragukan, itu yang hendaknya dibahas, ditanyakan kepada mereka yang lebih paham. Supaya keraguan-raguan itu tidak ada. Dan sesungguhnya memahami 4 kebenaran mulia itu juga memahami tentang berbagai macam kelahiran. Karena kalau tidak ada kelahiran mendatang, untuk apa kita memperhatikan 4 kebenaran mulia? Maksudnya untuk apa kita memperhatikan jalan mulia berunsur 8? Toh, kalau memang tidak ada kelahiran mendatang, mereka yang berbuat jahat, mereka yang berbuat baik, sama-sama tidak dilahirkan. Ya kan? Lebih baik korupsi sebanyak mungkin, toh nanti tidak dilahirkan ya. Kan begitu ya. Tetapi karena memahami ada kelahiran mendatang, maka memperhatikan jalan mulia berunsur 8. Walaupun tergoda untuk korupsi, misalnya kalau punya kesempatan korupsi ya. Tetapi karena paham bahwa ada kelahiran mendatang, maka seseorang akan terkendali untuk tidak melakukan. Dan apa yang dimaksud dengan dukkha penderitaan, salah satunya adalah kelahiran. Pada saat Sang Buddha pertama sekali beliau mencapai pencerahan, apa yang beliau kumandangkan? Yang pertama kali, beliau mengatakan, aneka jati sangsarang, sanda wisang anibisang, gaha karang gawe santo dukkha jati punang. Telah begitu banyak saya mengembara di alam kelahiran, aneka jati sangsarang, mencoba untuk mencari pembuat rumah, tapi tidak menemukan. Sungguh, kelahiran yang berulang-ulang adalah penderitaan. Dan karena melihat kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan, itulah kenapa kemudian beliau mencari pembuat rumah. Kenapa rumah ini muncul lagi, dan muncul lagi? Rumah adalah kehidupan kita yang terus muncul lagi dalam berbagai macam kelahiran. Dicari, tapi begitu lama tidak ditemukan. Namun akhirnya ditemukan. Siapakah pembuat rumah? Tanha. Tanha adalah pembuat rumah. Itu yang kemudian dihancurkan.
Nah, penyebab penderitaan yang adalah tanha adalah penyebab mengapa seseorang terus dilahirkan. Karena ada kelahiran inilah maka kemudian praktik jalan mulia berunsur 8 menjadi relevan untuk dipraktikkan untuk mengatasi kelahiran. Karena kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Pada saat Sang Buddha, ketika beliau masih sebagai seorang bodhisatwa, di bawah pohon Bodhi, di bulan Purnama, bulan Waisak, di jaga malam pertama, beliau dengan kekuatan batin yang sudah begitu matang, beliau mampu melihat berbagai macam kehidupan yang lampau. Tidak terhitung banyaknya. Berkalpa-kalpa banyaknya, beliau mampu melihatnya. Mampu mengingatnya. Bukan melihatnya, mengingatnya. Ingat dengan kehidupan-kehidupan yang lampau. Kalau kita ingatnya cuma tadi pagi. Tapi beliau mampu mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Terkadang meninggal, terkadang lahir di alam yang bahagia, kadang menderita, dan terus demikian. Berulang kali. Nah, kemudian pada jaga malam kedua, beliau mulai memahami apa yang menyebabkan kenapa terkadang lahir di alam yang menderita, kadang terlahir di alam bahagia. Itulah pada jaga malam kedua, beliau mencapai disebut dibacaku. Pengetahuan mata dewa untuk melihat, oh ternyata kelahiran di alam yang bahagia disebabkan karena perbuatan yang baik. Oh ternyata kelahiran di alam menderita disebabkan karena perbuatan yang buruk. Diketahui oleh beliau. Tetapi pada akhirnya melihat bahwa kelahiran yang berulang-ulang ini yang disebabkan oleh karma, oleh perbuatan, ini adalah duka penderitaan. Maka di jaga malam terakhir, beliau menyadari inilah duka. Kelahiran yang berulang-ulang disebabkan oleh berbagai macam perbuatan, apakah itu perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, karma baik, karma buruk, itu adalah duka penderitaan. Tapi kemudian direalisasi lagi, ada sebabnya. Sebabnya adalah karena tanha. Maka tanha ini harus dilenyapkan, agar penderitaan juga lenyap, agar kelahiran bisa berhenti. Maka kemudian mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Pengembangan jalan mulia berunsur 8 inilah yang bisa menghentikan duka penderitaan, bisa menghentikan kelahiran. Maka sesungguhnya memahami 4 kebenaran mulia juga memahami bahwa ada kelahiran. Bahwa kelahiran adalah penderitaan. Dan tujuan dari mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 adalah untuk menghentikan kelahiran sebagai penderitaan. Dan demikian, ya sepatutnya kita tidak meragukan. Begitu ya. Iya. Bante, saya punya pertanyaan tentang kebencian. Saya nggak bangga ya Bante, tapi saya punya nemesis, punya musuh bebuyutan gitu Bante. Nah, setiap kali saya dengar namanya disebut aja saya kayak kejong-kejong gitu ya Bante. Dengar dia kentut aja saya merinding badan-badan gitu Bante. Pokoknya saya nggak ngerti kenapa, yang saya mulai yakin bahwa sepertinya harboring such a deep hatred ini kayaknya dari beberapa kehidupan saya bawa gitu ya. Nah, terus setiap kali muncul, saya mencoba perenungan yang masih kalem, nasihat. Masa mau megang kotoran, kan kebencian diibaratkan kotoran, lepaskan, kan menjijikkan, manjur Bante untuk sementara waktu. Terus muncul lagi, nanti mulai saya gedor pakai yang lebih keras. Ingat ya, terlalu cinta atau terlalu benci juga menjadi salah satu penyebab pertemuan berulang lagi, lu lagi gitu kan. Jadi langsung manjur lagi Bante, nggak mau ketemu lagi kan. Jangan sampai met-met jabang bayi gitu ya. Terus langsung bisa, tapi nanti muncul lagi Bante. Nah setelah muncul, saya nggak punya bahan perenungan lagi. Nah terus pikiran saya, ya biasa kan kita punya pikiran suka mind tricking gitu kan ya.
akal-akalan gitu. Tahu-tahu muncul pemikiran busuk bahwa ngapain nggak benci orang, dia memang orangnya itu di lingkungan RT tempat tinggal saya public enemy number one gitu ya. Jadi bukan cuman bermasalah sama saya, tapi sama tetangga-tetangga yang lain juga mengamini gitu loh. Memang secara kemoralan kurang gitu ya Bante. Nah, terus saya mulai bimbang gitu kan. Benci aja, orang memang patut kok, sudah layak dan sepantasnya itu dibenci. Terus mulai bimbang. Tapi nggak mau karena inget nggak mau ketemu lagi gitu kan. Tapi lemah Bante, perenungan itu sudah mulai lemah. Muncul lagi pemikiran busuk berikutnya, yaitu lu lihat itu peristiwa Bante Dewadatta sama Sang Buddha. Bahkan saat hatred itu tidak mutual, cuman terjadi di salah satu pihak, yaitu kita tahu Bante Dewadatta yang sudah ketemu berulang kali nggak tahu berapa kehidupan gitu ya. Dan Sang Buddha tentu saja nggak mungkin dong memiliki harboring such a deep hatred gitu ya. Tapi toh ketemu lagi, lu lagi ngapain? Apalagi kalau benci gitu ya, intinya begitu ya. Jadi ya udah benci aja, memang orangnya layak gitu. Terus saya dari benci terus takut, terus akhirnya saya sakit kepala, bener-bener sakit kepala. Terus mulai mempertanyakan gitu kan kewarasan saya. Kok bisa gitu ya, di pikiran sendiri muncul adu argumentasi gitu loh, saling sanggah menyangga, saling berbantahan. Saya yang tadinya cuman curiga, saya ini cuman agak lain gitu ya dari orang lain. Lama-lama saya mulai curiga, wah ini kayaknya amsyong nih, sudah mulai edan beneran gitu. Jadi saat ini saya takut gitu, jangan-jangan saya mulai gila. Oh iya, betul. Aduh. Makanya hati-hati itu. Ya. Kan memang kan sebenarnya kan sabe putu jaro mataka. Semua putu jaro itu gila sebenarnya. Selama ada keserakahan, kebencian, sebenarnya gilanya intensitasnya berbeda gitu kan. Kalau semakin kebenciannya semakin besar, itu lebih gila lagi. Ya, jadi sebenarnya apa yang telah dilakukan, yaitu perenungan tadi sudah baik. Memang kebijaksanaan ini pun juga perlu diasah. Artinya apa? Satu bentuk kebijaksanaan seperti tadi perenungan, bahwa kalau saya membenci, saya menderita terlebih dahulu, bukan orang lain. Itu perlu diasah lagi dan lagi. Walaupun kemudian dalam kondisi tertentu terasa lemah, itu harus dimunculkan lagi. Supaya menjadi terasah, menjadi tajam, menjadi kekuatan untuk memotong. Memang kemudian bisa menggunakan cara lain, tapi ternyata caranya itu sudah habis. Padahal caranya masih banyak sebenarnya kan. Salah satu cara yang mungkin bisa digunakan. Ini disampaikan oleh Bhante Sariputta. Ketika ditanya bagaimana bisa melenyapkan kebencian. Adalah dengan cara melihat salah satu kebaikan orang tersebut. Kenapa kita bisa membenci orang tersebut? Karena kita selalu melihat keburukannya. Bahkan karena melihat keburukannya, kentut saja sampai dibenci kan. Waduh. Tapi kalau kita mau melihat kebaikannya satu saja, mungkin dia pernah melakukan kebaikan. Mungkin pernah berdana, atau pernah ikut kerja bakti kalau di kampung, atau pernah memberikan kata-kata yang indah. Itu saja yang baik, satu saja diingat. Itu akan membawa kepada batin yang bebas dari kebencian. Kenapa kita membenci? Karena yang diingat adalah negatifnya, bukan positifnya. Makanya pernah Achan Brahm ya menyampaikan, ini kebanyakan orang dalam satu gedung ada satu bata yang salah, itu yang dilihat saja. Jadi selalu membenci ini satu ini, padahal yang lainnya itu 99% sebenarnya benar. Tapi karena melihat satu ini saja, kebencian tidak pernah berhenti. Tapi kalau kita mampu mengapresiasi yang banyak ini, yang baik-baik ini akan menghentikan kebencian. Bahkan seandainya semuanya buruk, tapi ada satu yang baik, itu yang diingat. Itu bisa melemahkan kebencian, melenyapkan kebencian.
Lantas bagaimana? Kalau misalnya semuanya buruk. Jadi semua hal yang dia lakukan itu semuanya buruk. Nah, Bhante Sariputta menyampaikan, lihatlah itu seperti seorang pengemis. Kalau kita melihat seorang pengemis yang menderita, kita akan merasa kasihan ya. Tidak akan mungkin memunculkan kebencian. Kita kasihan. Kenapa melihat orang yang semua perbuatannya buruk seperti pengemis? Karena orang demikian adalah orang yang sedang menderita. Orang demikian tidak hanya sedang menderita sekarang, dia sedang membuat penderitaan di kehidupan selanjutnya atau di hari selanjutnya. Apakah kemudian ketika melihat orang yang sedang menderita, pantas bagi kita untuk membencinya? Justru harus merasa kasihan. Kalau kita bisa memunculkan rasa kasihan, maka kebencian itu akan lenyap. Maka lihatlah kebaikan orang tersebut, walaupun hanya satu. Yang kedua, kalau memang tidak bisa dilihat kebaikannya, lihatlah itu sebagai orang yang sedang menderita. Kita harus patut mengasihani. Nah, ternyata justru yang benci sekali adalah kita kan. Anda kan yang benci sekali kan, bukan dia. Mungkin dia yang sedang dibenci lagi happy-happy kan. Lagi makan sate begitu kan. Nah, Anda malah membenci. Dia kentut karena lagi makan sate kan, lagi happy. Anda malah akan membenci. Kan yang benci malah Anda, bukan orang itu. Kan rugi sendiri kan. Nah, jadi coba lihat apa yang baik, atau kalaupun tidak bisa dilihat yang baik karena semuanya buruk, ya public enemy. Ya, lihatlah bahwa dia adalah seorang yang sedang menderita. Maka kita harus patut mengasihani. Itu juga cara, ya. Tapi yang belakang masih belum. Ya, yang belakang. Ya, baik. Ya. Terima kasih Bhante. Sebetulnya sudah terjawab, sudah terwakili secara keseluruhan itu Bhante. Jawaban yang tadi. Oh, ya. Ini berarti sekarang saya hanya sharing saja. Gegara saya mikir, aduh ini sudah hari terakhir. Berarti besok pulang lagi. Ya, ketemu dia lagi. Oh iya, udah sama. Saya udah kesel. Aduh, kok udah cepet banget ya 3 hari gitu. Apa saya mau extend di sini gitu. Jadi tadi pagi itu saya dengan penuh kemarahan, film-film semua keluar. Akhirnya saya menjemur diri. Tadi pas ada matahari super panas, saya menjemur diri. Rasain nih, kalau marah panasnya kayak gini, berarti kepala saya bakal panas. Dan itu berhasil Bhante. Jadi yang tadi Bhante bilang, samanta dulu, vipassana, jadi begitu ada fenomena kemarahan itu, kita kembali ketenangkan dulu. Nah itu udah saya lakukan, dan itu juga berhasil. Kemudian yang menjadi pertanyaan tadi ternyata sudah diwakili, karena saya pikir kok besok sudah pulang. Jadi kesimpulannya tadi harus melihatnya sebagai pengemis gitu aja Bhante. Iya, kalau memang orang tersebut betul-betul tidak ada kebaikan sama sekali ya. Ya, kalaupun dia melakukan banyak kejahatan, lihat itu sebagai orang yang menderita. Harus kita kasihan terhadap orang tersebut. Ya? Iya. Iya. Orang sekelilingnya ini jadi menderita gitu loh. Iya, dan dia juga menderita juga sebenarnya dia. Kayaknya iya memang pasti, sih. pasti. Tapi karena perbuatan dia, tapi sebetulnya bukan perbuatan ucapan ya. Ini tangannya ini apa, jerijinya ini berarti. Yang suka membuat jadi heboh lah. Jadi membuat yang lainnya itu juga merasa gimana gitu. Ya, Ini tadi terwakili juga itu tadi. Betul. Dan ada juga ternyata ya. Ada. Jadi kayak dalam lingkungan ini ulernya gitu loh Bhante. Lah ini yang membuat kadang semuanya jadi heboh. Memang ada, memang yang lainnya juga biar aja, biar. Tapi dibiarkan ya nggak bisa. Kan kadang ada yang bilang toh, yang waras ngalah. Akhirnya kita dipimpin oleh orang gila. Ya, pertama begini. Jadi pertama kita harus menenangkan batin kita.
Jadi ketika ada perlakuan yang tidak baik, yang paling pertama yang mesti diperbaiki adalah batin kita. Tidak membalas dengan kebencian. Tetapi apakah kemudian kita harus diam terus? Juga tidak. Juga tidak. Ketika nanti ada waktu yang tepat, baik juga untuk memberitahu bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Oh, saya nggak bisa kok teman ya. Oh ya, Nggak bisa ditenangkan karena Iya. dia bilang aku yang benar. oh ya sudah. Kalau memang tidak Kalian bisa, yang salah, kalian yang tidak bekerja, kalian yang tidak nggak bisa membangun lingkungan gini. Lah ini berarti kalau memang- saya sendiri sih mungkin iyalah ya kan karena ya sudah meditasi. Oh berarti orang tersebut nggak bisa diperbaiki, ya nggak apa-apa juga. Seperti Dewa Data kan nggak bisa diperbaiki, gimana lagi? Tapi kalau ada, yang penting kita tenang dulu, kita tenang. Nah, kalau ada waktu yang tepat. Tapi kalau ternyata kita tahu bahwa tidak mungkin untuk bisa diperbaiki, ya sudah, mau gimana lagi? Tapi yang terpenting kita sendiri. Kita yang memperbaiki di dalam batin kita. Karena kita tidak bisa memperbaiki semua orang yang ada di lingkungan kita. Nggak bisa. Maka meditasi ini adalah bukan cara memperbaiki yang di luar, tapi memperbaiki yang di dalam. Itulah meditasi. Nah, di lingkungan di mana kita hidup juga sama. Bukan masalah kita itu berusaha memperbaiki yang ada di luar, tapi perbaiki dulu yang ada di dalam. Mungkin kalau ada waktu, ada kesempatan, bisalah memberikan kontribusi terhadap yang ada di luar. Tapi yang terpenting adalah yang ada dalam batin kita. Itu yang terpenting. Ya, itu yang saya Ya. lakukan juga yang di samping-samping ini yang sudah ini gini gitu. Tapi kadang kan karena ini memang lingkungan pemerintahan, jadi otomatis tambah naik sampai atas juga turun. Kamu kok enggak bisa ngatasin gitu loh. Ya kan dari sini naik ke atas, yang dari atas juga negur. Sampai ke bawah ditegur lagi. Aduh. Ya, Lingkaran konsekuensi. setan. Ya. Yang penting ketenangan tetap dipertahankan di tengah-tengah hal-hal yang tidak menyenangkan yang muncul. Ya, ternyata ada juga. Oh, pasti ada. Padahal itu sudah pernah, ya kalau istilah yang lainnya pun dapat percobaan gitu ya. Pada waktu ada cobaan itu, tenang. Jarinya tenang. Sekarang yang cobaannya sudah beres, mulai lagi itu dia. Lah selama 5 hari saya di sini, Nobel silent. Berarti harus dicoba terus itu ya. Lah nggak Kalau tahu memang- nanti kalau pulang seperti ini anak besok pulang besok lihat HP nah lu Ya kalau ada kesempatan silakan aja. Jadi begini, ada kotoran batin yang mesti dilenyapkan dengan cara bersabar. Adi wasana paha tabasawa. Kotoran batin yang mesti dilenyapkan dengan cara bertahan atau bersabar. Dengan termasuk ada ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, perlakuan yang tidak menyenangkan, termasuk sakit fisik, kita menggunakan kesabaran adi wasana. Tapi memang ada pula kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara meninggalkan, dengan cara menghindar. Pariwajana paha tabasawa. Harus menghindar. Ketika tahu bahwa ketika berasosiasi ternyata kotoran batin itu muncul, maka lebih baik menghindar. Termasuk menghindari orang yang tidak baik. Kan tidak semua kita bisa kemudian bertahan dengan orang yang tidak baik. Kita bisa tenang, kita masih bisa mempertahankan cinta kasih kita. Kalau kita tidak bisa bertahan atau menggunakan adiwasana, maka kita bisa menggunakan pariwajana, meninggalkan, menghindar. Termasuk kalau kita bertemu dengan binatang yang buas, binatang yang katakan kita tidak tahu apakah dia itu menjadi baik atau tidak. Kita harus menghindar. Karena suatu kali pernah saya kebetulan ke daerah Nepal.
itu dengan umat Malaysia, bertemu dengan kuda. Karena saya dikejar kuda, saya lari gitu kan. Umat itu ketawa-ketawa. Oh, nanti saya video ini ada seorang pembimbing meditasi yang lari dikejar kuda gitu kan. Karena kan persepsinya adalah kalau kita sudah bermeditasi, maka kita menjadi tenang gitu kan. Tapi kenapa ini malah ada kuda mengejar lari gitu kan? Apa jawaban saya? Pariwajana apa? Ada kotoran batin yang mesti dilenyapkan dengan cara menghindar. Kadang begitu, tetapi kan lihat situasi dan kondisi. Karena kan tidak semua itu bisa dihindari. Kalau itu dalam satu keluarga, atau dalam satu RT itu kan, tidak bisa dihindari. Tapi ya tetap berusaha untuk bertahan. Atau melakukan berbagai macam hal yang bisa melenyapkan kebencian. Begitu ya? Hah? Di-function? Ya kalau mau di-function, kalau nggak mau di-function. Jadi terakhir. Oh ada dua ya, nggak apa-apa ya. Ya. Nggak apa-apa, belakang dulu nggak masalah. Soalnya daripada, nggak maksudnya, iya. Iya, oke. Suatu kali Bante Jaya ketemu saya, beliau menjelang akan ke Jakarta. Terus saya tanya, Bante mau ke Jakarta mau ngapain? Bante Jaya Medo maksudnya. Oh ini loh Bu, saya diundang ibu-ibu, urgent. Terus saya tanya, urgent gimana maksudnya Bante? Ibu-ibu itu sedang bingung karena ketua mereka itulah biang masalah. Terus yang dilakukan Bante Jaya itu, Bante Jaya mengumpulkan ibu-ibu yang protes itu, ketuanya nggak ada Bante. Terus Bante sarannya bagaimana? Saya bilang, kalian ini kegiatan sosial, kenapa kalian terikat dengan satu orang? Hijack saja. Itu Bante. Saya nggak tahu kelanjutannya karena saya nggak ketemu beliau, tapi itu saran yang, ya beliau kan orang manajemen, jadi sarannya begitu. Ya tentu dengan situasi kondisi yang berbeda, satu cara itu bisa memungkinkan, tapi dengan kondisi yang berbeda lainnya, ya terkadang juga tidak bisa juga. Ya memang kita melihat situasi dan kondisi dengan kebijaksanaan yang berbeda-beda. Ya bisa juga. Kayak tadi misalnya dalam kondisi tertentu kita bisa meninggalkan, kita bisa menghindar pariwajana. Tapi dengan kondisi tertentu yang tidak bisa menghindar, ya mau tidak mau tetap harus bertahan. Harus menggunakan kesabaran, mau tidak mau. Kayak tadi kan misalnya hidup di satu RT, hidup di satu keluarga misalnya, kan nggak bisa menghindar. Berpikir nanti anaknya gimana, kan begitu, orang tuanya bagaimana misalnya. Atau misalnya kalau satu RT kemudian harus menghindar, kan harus cari rumah baru gitu kan. Sulit kan. Tetapi ya bersabar juga. Dan banyak cara untuk bisa mengembangkan kesabaran. Kesabaran itu kalau orang mengatakan ada batasnya, tapi dalam Buddhis kesabaran tidak ada batasnya. Selama itu ada kebijaksanaan, kesabaran itu tanpa batas. Tapi harus dikembangkan kebijaksanaan itu. Oke, satu lagi, silakan. Ini depan. Ya. Selamat malam Bante. Saya sih nggak nanya. Saya tidak bertanya, tapi saya ingin sharing pengalaman saya berhubung ibu-ibu di belakang sini membahas masalah mengenai kebencian. Saya punya masalah itu, tapi saya begitu saya mengenal Dhamma, saya tahu manusia pada dasarnya punya 3 akar. Saya merasa akar kebencian saya cukup tinggi. Jadi ketika itu saya tahu, oh kayaknya mesti meditasi.
Makanya saya cari tempat meditasi. Nah, karena saya dekat dengan Pusiklat, otomatis saya Pusiklat dengan Bante Atta. Nah, pelajaran pertamanya adalah meta bawana biasanya. Terus terang saya, karena saya juga newbie di Buddhis, jadi saya kurang paham. Jadi apa yang Bante Atta ngomong, saya selalu duduk paling depan, saya cuma mau dengar apa yang Bante ngomong, saya masuk, saya hafalin. Nah, sampai di rumah, saya belajar meditasi, saya merasa ada kebencian, sebel istilahnya, tidak suka, tapi saya bawa dalam meditasi. Mungkin saja. Artinya gini, saya sebutin namanya dengan lengkap siapa, seperti kayak kita lagi baca ini, semoga terhindar dari bahaya, semoga terhindar dari kebencian, semoga. Saya merasa kalau dia bahagia, paling gak dia gak ganggu saya. Saya merasa seperti itu. Jadi setiap malam saya duduk, sama setiap pagi, kayak baca mantra Bante. Saya bacain semuanya. Selama saya tidak menyadari ya Bante, tetapi saya melihat perubahan dari orang-orang itu. Termasuk saya juga berubah dalam arti saya ada level acceptance-nya. Nah itu yang tahap pertama nih Bante. Terus setelah itu saya kan ngobrol sama teman saya Cining. Saya cerita. Terus dia bilang, itu kalau awal, lama-lama nggak bisa begitu. Artinya kan setiap guru meditasi, saya tanya selalu guru meditasi pasti bilang kebencian cuma bisa dibalas dengan meta. Nah, kalau meta yang kita ucapkan adalah kita mengucapkan Bante, tapi yang paling benar adalah kita melakukan. We doing something good sama orang itu. Nah itu sebenarnya saya mau coba lakukan. Nah, dengan kasus yang sama, saya tahu nih, Cini ngomong, lu mesti lihat Mel, orang itu kasihan sekali. Dia sampai begitu, dia kasihan banget loh. Terus saya merenung, benar juga ya, kok bisa ya ada orang kayak begini ya? Nah, timbul satu tindakan, saya melakukan tindakan khusus sebelum ke sini. Sebenarnya ini adalah retret meditasi saya terlama. Karena saya belum pernah ikut Bante. Biasa cuma 1 hari doang. Begitu ngeliat, astaga. Ini banyak banget ya. Nah tapi saya punya target. Karena kita orang kerja pasti selalu ada target ya Bante. Nah saya selalu bilang, ketika lagi diskusi dengan ada satu Bante sama Cining, kita ngobrol, orang untuk mencapai jana minimal 4 jam katanya dia. Jadi saya lagi mikir, 4 jam katanya Bante, katanya. Jadi itulah yang saya dengar Bante. Jadi saya lagi duduk, saya mau coba, katanya Cining bisa, iya aku bisa. Terus saya lagi mikir ya 4 jam meditasi, saya belajar 1 jam aja, saya sebenarnya nggak menyadari Bante, ketika rasa sakit itu muncul, ternyata saya baru paham sehari yang lalu, ketika kaki saya muncul sakit itu, penolakannya itu lebih kepada saya gerasa kurusuk, tetapi saya merasa saya benci itu muncul, gitu. Nah, kenapa saya mau ikut ini, mau bener-bener berlatih? Karena kalau di sini ngomong, Mel, mama sekarang udah rajin meditasi loh, setiap malam loh. Nah, dia ngomong terus sama saya. Jadi saya pikir, masa gue kalah sama nenek-nenek? Gak bisa nih. Saya udah begitu, gak mungkin kalah sama nenek-nenek ini. Oke, saya punya target, semoga saya mesti bisa. Gitu. Nah, setelah itu, saya meditasi jalan. Saya kan karena mulai mempraktekkan yang namanya kita meta, saya coba mulai dengan meditasi jalan. Sehari pertama saya jalan. Terus saya akan Bante bilang kanan kiri, saya ikutin kanan kiri. Sampai di belakang, terus ingatan yang saya benci sama orang itu muncul, tetapi saya punya pemahaman gini, kenapa kok benci sama dia ya? Itu just gitu. Terus saya mikir, ada nggak sih? Saya coba meneliti, ada nggak sih yang perlu saya benci?
Kenapa saya mesti benci? Saya jalan ke sini, nggak ada. Wah, ternyata saya salah kemarin. Habis itu saya duduk, saya lagi mikir, pokoknya nggak boleh bergerak. Saya set segala macam dengan baik, pokoknya semua begini, saya akan 1 jam saya nggak boleh bergerak. Saya tahu rasa sakit itu muncul, Bante. Ketika itu muncul, Bante, kemarin sehari sebelumnya cerita mengenai tidak menolak, tapi menerima. Nah, saya lagi mikir, udah pada batas sakit banget. Ingatan saya tuh muncul kalau saya ngobrol sama Cining. Cining itu belajar meditasi di sini sama Bante Kanti. Jadi, Mel, lu harus meditasi. Nggak punya cara lain tuh selain meditasi. Lu harus tahan sakit, Ci. Lu tau nggak? Dulu pertama kali gue belajar Bante Kanti ngomong apa? Ning, tahan aja. Kakimu nggak bakalan putus kalau begitu. Wis, saya lagi pikir. Abis itu saya belajar, coba saya pengen tahu. Jadi saya tahan nih, saya tahan. Sampai 1 titik, Bante, saya bertahan dengan rasa itu, mungkin karena terlalu fokus sama sakitnya, sampai 1 titik dia tenang, sakit, tapi saya bisa memisahkan sakitnya itu sama saya bisa nafas tenang sampai 1 titik, saya tidak merasa nafas, tapi saya ngerasa kayak ada. Terus dari situ saya sadar, saya timbul pemahaman, ternyata saya menolak ini karena saya benci. Benci ini datang. Tapi kenapa saya masih benci? Karena pada akhirnya dia akan datang. Konsekuensi yang Bante bilang, dengan duduk berlama secara fisik pasti dia akan datang. Dengan memahami itu, kenapa saya masih benci ya? Oh ya, saya tahu saya nggak bisa benci, nggak boleh. Akhirnya saya mulai coba. Itu sukses, Bante. 1 jam nggak bergerak. Besokannya saya bilang, oh saya udah berhasil. Saya pengen 1,5. Saya pengen tahu rasanya. Itu sukses. Saya merasa saya tenang. Sakitnya ada, Bante. Sakitnya ada. Tetapi kalau dulu konsentrasinya cuma 5, sakitnya 95, Bante. Sampai kita nggak bisa melihat nafas. Kita terlalu fokus. Kemarin itu 50-50. Saya merasa tetap sakit, tetapi saya tetap bisa nafas. Karena saya tahu pada akhirnya dia akan hilang juga. Hari ini, kemarin 1,5 hari saya bilang saya mau coba pagi-pagi 2. Saya pengen tahu rasanya seperti apa gitu. Apakah ada rasa kebencian? Setelah duduk 1 jam, saya cuma bergerak begini bentar, udah duduk lagi, jalan. Ternyata ya begitu aja, Bante. Maksudnya begitu aja ya memang dia akan datang sakitnya, entah hilang juga. Tapi 1 pemahaman saya dapat, semakin kita banyak bergerak, semakin timbul sakit yang baru. Artinya yang tadinya kita udah bisa ekspektasi seperti ini, begitu kita gerak, muncul sakit yang baru yang kita mulai belajar ekspektasi, oh kayak begini lagi nih sakitnya. Tadi sore, jadi saya lebih tadi udah berhasil 2. Saya pengen tahu kalau 3 seperti apa. Jadi saya belajar dalam arti apakah kebencian itu muncul, benci akan rasa sakit ini gitu. Ternyata nggak muncul, Bante. Tapi memang sakit, itu udah pasti sakit. Saya mencoba bertahan. Saya ketika datang kemarin, saya setelah berdana sama Bante Kanti, saya bilang, Bante Kanti artinya kalau saya nggak salah sudah diperbarui sama Bante Damadiro, ketahanan ya, Bante. Nah, jadi saya mau belajar ketahanan. Di sini pusat meditasi, saya nggak pernah meditasi 1 jam dengan nggak bergerak, Bante. Jadi saya abis itu saya berada di tanah, saya masih bisa. Saya masih mencapai sesuatu. Nah, di situ saya melihat, oh setelah selesai 3 jam itu, oh ya sakit ya begini. Tapi dia awalnya benci bukannya nggak ada, Bante. Ya begitu. Nah, balik ke orang yang dibenci, kalau saya malah berpikir, wah ini sukses, saya mau ketemu dia. Saya malah mau ketemu, saya pengen tahu bagaimana kondisi batin saya ketika bertemu. Saya juga, kan kita harus
menyelidiki juga ya untuk bertumbuh gitu. Supaya saya juga pengen bertumbuh gitu. Dalam arti supaya saya, kalau saya sih tujuannya, kalau itu selalu bilang kita harus cepat-cepat mengakhiri samsara. Salah satu cara cuma meditasi. Jadi saya pengen ikutan itu. Jadi itu sih yang bisa saya sharing kalau sama teman-teman. Mungkin kalau saya itu dia tadi meditasinya meta bawana dulu. Saya sebutin kayak mantra Bante setiap hari, pagi malam pagi malam pagi malam. Gitu. Terus setelah selesai saya belajar beberapa hari terakhir Vipassana dengan nafas. Tapi 3 terakhir ini yang saya merasa luar biasa buat saya. Terima kasih Bante. Ini pengalaman yang sangat baik sebenarnya. Dan tentu masing-masing orang bisa punya cara yang berbeda-beda. Bisa diawali dengan meditasi cinta kasih juga boleh. Mungkin yang lain mengawali dengan keyakinan terhadap Sang Buddha juga bisa. Tapi nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana bisa menerima semua keberadaan. Termasuk menerima perasaan yang tidak menyenangkan. Kalau itu dilatih itu sangat baik, sangat luar biasa. Dan sebenarnya yang menjadi kemajuan atau faktor yang membuat batin menjadi bertumbuh, menjadi maju itu bukan sekadar lamanya kita duduk, tapi adalah karena batin kita, batin yang dikembangkan. Ya tentu lama duduk dengan batin yang memang disertakan kebijaksanaan, seperti tadi misalnya menerima rasa sakit, itu adalah cara yang membawa kepada kemajuan batin, bukan sekedar lamanya. Dulu saya juga pernah mendengar, suatu kali kita sedang berdiskusi, ada beberapa bante, waktu itu saya masih sama Nera, ada bante dari Israel, dari Jerman, dari India, dari Sri Lanka, dan bante yang dari Jerman mengatakan, persis sama. Kalau kita ingin mendapatkan pengalaman meditasi yang lebih dalam artian pengalaman spiritual, misalnya jhana begitu, itu harus minimal 4 jam duduk meditasi. Waktu itu kan saya masih muda, masih lagi semangat-semangatnya. Saya lakukan itu. Bukan hanya 4 jam, sampai 8 jam saya lakukan. Dan tidak menggerakkan posisi, bergerak pun tidak. Saya lakukan. Tetapi apa yang saya dapat? Sakit doang. Memang begitu, munculnya. Ada ketenangan, tetapi ya itu ketenangan yang biasa. Orang meditasi ya tenang, tapi kan biasa. Nah, ternyata saya salah. Ternyata yang dikembangkan bukan bertahan duduknya, tapi adalah batin yang dikembangkan. Bagaimana kita merespon kondisi objek luar, termasuk kondisi fisik yang tadi, mengalami rasa fisik dengan kebijaksanaan. Bagaimana kita mencoba untuk tidak entertaining di dalam kotoran batin, itu yang menjadi kunci. Dan itu yang membawa kepada pengalaman yang berbeda. Tapi tentu ketika duduk lebih lama, dengan kebijaksanaan yang juga ditumbuhkan, itu sangat baik. Lebih baik ketimbang yang duduk sebentar. Dan betul pula, ketika kita duduk meditasi, kita sudah mulai menggerakkan tubuh, mengubah posisi, itu akan terus demikian. Malahan kegelisahan akan muncul. Maka lebih baik kita bertahan. Ya, kita mencoba untuk melatih bertahan. Walaupun kemudian sedikit demi sedikit ketahanan itu berkembang, tidak masalah. Daripada misalnya baru sakit yang sebenarnya masih bisa dipertahankan, kita mengubah posisi. Lebih baik kita bertahan. Nanti lama-kelamaan kekuatan bertahan itu akan berkembang. Dan tentu selain itu juga ada yaitu kebijaksanaan yang dimunculkan. Termasuk tadi adalah melihat kebencian. Oh ternyata mengapa ingin mengubah posisi duduk? Karena kebencian. Jadi alih-alih kemudian terseret oleh kebencian, mengikuti kebencian dengan mengubah posisi duduk, tapi kemudian mencoba untuk meredam, menenangkan, mencoba untuk bersabar. Nah, sehingga sampai pada poin di mana ternyata walaupun fisik sakit, batin tidak ikut sakit, batin tidak ikut gelisah. Dan itu pengalaman yang sangat baik. Dan patut untuk
untuk dikembangkan hal demikian. Ya, baik. Semoga masih ada waktu walaupun sebentar. Tetap mempraktikkan meditasi sampai besok. Dan semoga apa yang baik, yang bermanfaat akan terus berkembang.